Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alan Serunting. Saya merupakan dosen program studi kimia Institut Teknologi Sumatera. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, yaitu dasar-dasar kimia analitik yang saya ampu selama saya menjadi dosen pada program studi kimia Institut Teknologi Sumatera. Mata kuliah dasar-dasar kimia analitik merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa kimia pada Institut Teknologi Sumatera. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana 3 SKS materi dan 1 SKS itu praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 3, kemudian memiliki prasyarat harus telah lulus kimia dasar 1 dan kimia dasar 2 yang telah mereka ambil pada semester 1 dan semester 2 pada tahap persiapan bersama TPB. Adapun fokus dan tujuan mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ini adalah mata kuliah ini merupakan dasar bagi pengembangan ilmu kimia analitik. Dan pada mata kuliah ini, materi yang diajarkan merupakan yang pertama adalah peranan dari kimia analitik untuk menunjang mata kuliah bidang ilmu yang lainnya. Kemudian mahasiswa juga dibekali bagaimana memilih metode analisis untuk menganalisis sampel yang mereka miliki sesuai dengan jenis dan tipe sampel yang ada. Kemudian mahasiswa juga dibekali bagaimana melakukan perhitungan stoikiometri lanjut untuk menunjang perhitungan kimia analitik. Selanjutnya, capaian pembelajaran diharapkan pada perkuliahan dasar-dasar kimia analitik ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengerti bagaimana sejarah dari perkembangan analisis kimia. Yang kedua, mahasiswa mengetahui bagaimana dasar analisis, baik itu dari proses analisis, evaluasi analisis, dan perhitungan analisis. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana proses analisis kualitatif untuk mengidentifikasi senyawa, baik itu senyawa anorganik ataupun senyawa organik. Kemudian, mahasiswa dikenalkan bagaimana metode analisis konvensional seperti grafimetri dan titrimetri untuk menganalisis sampel yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami bagaimana pengantar metode analisis modern seperti metode spektrofotometri dan metode potensiometri. Selanjutnya, proses pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ini, yang pertama dilakukan kontrak kuliah pada minggu pertama antara dosen dengan mahasiswa untuk menyepakati bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan selama 16 pertemuan ke depan. Kemudian, referensi pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa, yang pertama buku Modern Analytical Chemistry yang dikarang oleh Harvey, kemudian buku Fundamental of Analytical Chemistry yang dikarang oleh Skoog, dan terakhir bahan pembelajaran yang bisa digunakan adalah PPT yang sudah saya siapkan untuk mahasiswa agar bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas ataupun di rumah masing-masing. Selanjutnya, metode perkuliahan yang digunakan yang pertama tatap muka, luring secara langsung di dalam kelas. Hal ini bisa dilakukan ketika COVID-19 belum melanda Indonesia. Kemudian ketika COVID-19 melanda Indonesia, maka metode pembelajaran yang digunakan yang pertama menggunakan metode daring secara utuh, kemudian dilanjutkan juga dengan metode hibrid di mana sebagian mahasiswa di dalam kelas dan sebagian mahasiswa berada di ruang Zoom. Kemudian kita juga memanfaatkan learning management system, yaitu kuliah.itera.ac.id, di mana pada learning management system yang berbasis Moodle ini kita bisa memberikan materi, memberikan kuis, tugas, dan forum diskusi untuk mahasiswa sehingga bisa dilakukan secara lebih efektif ketika pandemi melanda Indonesia. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama menggunakan metode pembelajaran inquiry, di mana pada metode ini kita memulai pembelajaran berdasarkan pijakan pengetahuan mahasiswa dan curiosity dari mahasiswa di dalam kelas. Kemudian bisa juga menggunakan metode problem based learning, diskusi, dan terakhir menggunakan metode praktikum di laboratorium. Diharapkan metode-metode tersebut bisa digunakan untuk menunjang transfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa lebih efisien dan efektif sehingga lebih mudah dicerna oleh mahasiswa. Untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka interaksi antara dosen dengan mahasiswa harus dilakukan dengan baik. Interaksi dosen dengan mahasiswa dapat dilakukan melalui secara individu ataupun bisa juga dengan proses diskusi di dalam kelas
melalui proses presentasi dan pada proses berjalannya praktikum di laboratorium. Selanjutnya, dalam proses penilaian dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dibuat. Bobot penilaian pada mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ini, yang pertama, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, 20% dari praktikum, dan 20% dari kuis dan tugas. Kuis dan tugas dapat diberikan pada learning management system berbasis Moodle yang sudah dikembangkan, di mana setiap akhir submodul yang diberikan maka akan dilakukan kuis terstruktur untuk memastikan bahwa mahasiswa mengerti dengan baik materi yang telah diajarkan sebelumnya. Baiklah, itulah penyampaian secara singkat deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar kimia analitik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kondisi pandemi ini kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, pada minggu ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang analisis konvensional ya. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis konvensional yang lainnya, adalah analisis grafimetri. Ya, mungkin ada yang ingat ya apa itu analisis grafimetri? Silakan Jihan. Analisis grafimetri itu biasanya pengukurannya menggunakan yang kuantitatif. Kuantitatif ya bisa. Jangan Dari apa? menggunakan massa. Massa yang berdasarkan masanya ya. Jadi yang dilihat itu adalah massa. Nah, pada minggu ini kita akan masuk ke bab analisis volumetri. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa ya diharapkan mahasiswa memahami pengertian analisis volumetri, jenis larutan untuk titrasi, kemudian memahami reaksi titrasi ya, serta mampu melakukan perhitungan analisis volumetri. Baik, ini semuanya hadir ya. Ya, kita doakan kalau ada teman kita yang sakit bisa segera sembuh ya. Baik, ya. Nah, pertama ya, sebelum kita masuk uji awal ya, menggunakan Kahoot, silakan saya kasih waktu untuk presensi ya, 1 menit. Silakan presensi, di scan ini barcode-nya untuk melakukan presensi. Sudah? Sri, sudah? Sudah, Pak. Yang lainnya sudah ya? Baik. Kalau sudah, kita sebelum masuk perkuliahan saya ingin melihat uji awalnya. Silakan buka Kahoot ya. Silakan masukkan PIN-nya. 191938. Dah. Kita mulai ya. Silakan aturan mainnya, soalnya ada di layar. Nanti jawab pertanyaannya ada di Kahoot ya, Kahoot kalian. Kita mulai ya. Ini uji awal ya, saya mau lihat uji awalnya seperti apa. Lihat ya. Metode analisis berdasarkan pengukuran volume. Apa? Ya, semuanya benar ya. Ini ada jago-jago. Ya. Jihan ya yang memimpin sementara. Lanjut. Ya, masih ada yang keliru. Nanti kita pelajari ya. Ya, Elda mengejar ya. Nah, ini harus tahu nanti ya nama alat gelas yang digunakan. Kalau belum tahu masih nggak apa. Oh ya, ternyata ada yang masih belum tahu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita pelajari sama-sama. Ya, oke, lanjut. Masih ada yang salah berarti ya. Apa-apa ya karena masih awal. Berikut nih stoikiometri ya, nanti akan kita pelajari ya bagaimana stoikiometri lanjut untuk perhitungan ya dalam titrasi.
Ya, itu ya kita lihat podium sementaranya ya, untuk uji awal ya, untuk uji awal melihat ya kemampuan awal dan curiosity awal mahasiswa ya. Wah, Sultan Griselda Jihan. Oke, kita kembali lagi ke perkuliahan kita ya. Baik, ini saya tutup. Nah, baik, untuk perkuliahan ini sebelum itu kalian bisa menggunakan LMS ya, atau Moodle kuliah.itera untuk pembelajaran kita ya. Minggu lalu kita sudah melakukan kuis ya. Ini kuisnya, kemudian ini materi ya, rekaman sebelumnya bisa lihat di sini ya. Kemudian bahan perkuliahan bisa menggunakan buku Harvey ya. Ini buku Harvey, e-book online, ini bisa diakses secara gratis, kalian gunakan. Silakan yang belum download silakan di-download ya. Kemudian ya, ini rekaman perkuliahan sudah saya letakkan di dalam kuliah.itera.ac.id ya. Minggu ini kita lanjutkan perkuliahannya. Nah, pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang analisa volumetri ya. Analisa ini berdasarkan pengukuran volume. Jadi yang diukur itu adalah volume. Volume apa yang diukur itu? Ya, volume yang diukur itu adalah volume ketika reaksi antara siapa? Ada yang tahu? Jihan. Volume ini ketika apa? Ketika reaksi antara mikrofon Jihan kayaknya belum hidup. Iya, Pak. Ya, jadi analisa volumetri itu berdasarkan pengukuran volume. Volume apa? Berarti kan ada yang bereaksi antara siapa? Reaktan dengan titran ya, Pak. Ya, antara ya titran dengan yang Analit. analit. Yang mau kita cari tahu berapa konsentrasinya itu kan analit ya. Sedangkan titran itu sudah tahu kita berapa konsentrasinya, diketahui dengan pasti. Nah, untuk pelaksanaannya proses analisa volumetri ini dilakukan melalui menggunakan titrasi ya. Nah, titrasi itu adalah proses penambahan zat lain ke dalam analit ya, sedikit demi sedikit ya. Tetes demi tetes ya. Ketika udah mau mendekati titik akhir titrasi atau titik ekivalen, maka dilakukan tetes demi tetes. Tapi kalau masih lama, kita bisa memprediksi dengan perhitungan. Kalau masih lama, maka itu nggak apa-apa dikucurkan lebih cepat. Sehingga nanti akan diamati perubahannya. Ketika diamati perubahan, nanti perubahannya bisa kita lihat ya, apa aja perubahan ketika titik akhir titrasi atau titik ekivalen itu tercapai. Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini ada istilah-istilah penting. Ini saya ingatkan kembali, mungkin di kimia dasar dulu ya, pernah ada bahasan sedikit tentang titrasi ya. Jadi saya ingatkan lagi, coba Mirna, titran itu apa Mirna? Itu ini Pak, yang di dalam buret. Yang di dalam buret ya, di dalam buret. Terus ini konsentrasinya udah diketahui dengan pasti nggak, Sri, titran? Sudah Pak. Sudah ya, ini konsentrasinya diketahui ya. Kemudian ada larutan standar namanya. Larutan standar istilahnya ada larutan standar. Kalau larutan standar itu apa? Coba. Ada yang ingat larutan standar? Standar ya, dari kata standar berarti kalau standar berarti dia Weni gimana Wen? Larutan standar yang Weni tahu? Larutan standar itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, kan Pak? Ya, sudah diketahui ya. Jadi larutan standar itu sudah diketahui dengan pasti
konsentrasinya. Kemudian ada titik ekivalen. Titik ekivalen itu apa? Ada yang ingat? Saat volume titran sama analitnya sama Pak, jadi sama-sama habis bereaksi gitu Pak. Sama-sama habis bereaksi. Volumenya belum tentu sama ya, Sri. Ya. Iya Pak. Tapi dia sama-sama habis bereaksi. Jadi titik akhir dan titik ekivalen itu beda ya. Kalau titik akhir itu ketika kita menghentikan proses titrasi, yaitu disebut dengan titik akhir. Tapi kita harapkan bahwa titik akhir itu harus sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Itulah kenapa butuh indikator warna untuk titrasi yang bisa dilihat titik ekivalennya dari perubahan warna ya. Atau bisa juga nanti titik ekivalennya itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ya, diolah datanya menggunakan kurva titrasi nanti. Kemudian ada indikator ya. Indikator ini adalah zat kimia ya, yang ditambahkan untuk melihat ya perubahan yang terjadi ketika titik ekivalen itu tercapai. Jadi ini ya istilah-istilah penting yang ada dalam analisa volumetri ya. Kemudian ini ya, titrasi itu didasari dari ini ya, dari perubahan warna ya, perubahan warna. Kebanyakan dari perubahan warna, kemudian juga bisa muncul endapan ya. Ya, kalau titrasi asam basa itu dari perubahan warna, kemudian ada muncul endapan ya. Pada titrasi pengendapan itu ada munculnya endapan. Kemudian ada juga perubahan sifat kelistrikan. Nah, biasanya kalau yang dari perubahan sifat kelistrikan ini tidak butuh indikator ya. Misalnya potensial, perubahan potensialnya, kemudian perubahan konduktivitasnya dari larutan ya. Kemudian perubahan pH misalnya, perubahan pH-nya. Jadi itu bentuk perubahan ketika kita mengidentifikasikan titik akhir titrasi. Nah, selanjutnya ini ada kurva titrasi ya. Kurva titrasi itu grafik yang menunjukkan hubungan antara suatu parameter analit terhadap volume titran. Nah, parameter analitnya itu apa? Ya, atau ya parameternya itu pH misalnya, pH, kemudian ya arus, ya, kemudian konduktivitas. Tergantung dari kita nanti menggunakan instrumen apa untuk mengukur ya, mengukur dari perubahan yang terjadi akibat penambahan titran pada titran ya. Nah, kemudian membutuhkan alat ya yang dapat menghitung volume dengan ketinggian tertentu. Jadi ketika titran diteteskan pada titran ya, itu harus dihitung nanti volumenya. Volume titran yang dipakai itu harus kita hitung ya. Biasanya menggunakan apa ini alatnya? Kalau di titrasi pakai buret bukan Pak? Ya, buret ya, buret. Ya, bisa menggunakan buret ya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis titrasi yang akan kita bahas, bukan pada minggu ini ya. Kita akan membahas titrasi itu dalam beberapa minggu ke depan. Jadi minggu ini kita membahas tentang pengantar awal untuk analisa volumetri ya. Ada titrasi asam basa, ada titrasi redox, ada titrasi pengendapan, dan kemudian ada titrasi kompleksiometri. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut pada minggu-minggu berikutnya. Ya, kalau titrasi asam basa berarti melibatkan reaksi asam basa ya. Ya. Kemudian ada titrasi redox berarti melibatkan reaksi reduksi dan oksidasi. Titrasi pengendapan yang terbentuk endapan, kemudian titrasi kompleksometri berarti terjadi pembentukan kompleks ya antara ya titran dengan analit ya. Kompleksnya itu berarti nanti ada pembentukan kompleks, berarti ada ligan dan ada atom pusat ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dalam titrasi itu ada yang kita lakukan misalnya titrasi langsung ya. Kalau titrasi langsung misalnya kita mentitrasi ya asam klorida HCl ya, asam kuat HCl dengan titrannya itu NaOH ya, NaOH. Itu titrasi langsung ya, dimana nanti kita tambahkan indikator, misal indikator PP, nanti akan terjadi perubahan warna dari bening ya HCl itu asam, indikator PP itu pada suasana asam dia bening, kemudian ketika mendekati titik akhir dia akan berubah menjadi warna pink ya. Nah, ini langsung ya, jadi proses titrasi dilakukan secara langsung pada ya titran dengan analit.
Ada titrasi langsung, tidak langsung, kemudian ada titrasi balik. Ya, titrasi balik ini analit diubah menjadi spesi lain, kemudian spesi lain tersebut dititrasi dengan titran ya. Jadi nggak langsung si analitnya, tapi diubah dulu menjadi yang lain baru dititrasi. Jadi pemilihan metode ini tergantung pada matrik ya, atau kesediaan titran di laboratorium. Nah ini tadi ya buret ya. Buret itu ukurannya ada 5 mili, 10 mili, 25, ada 50. Ini yang paling banyak, yang paling umum. Nah, kemudian bagaimana cara membaca buret? Coba. Harus sejajar dengan Titik dari meniskus atau cembungan ini. Harus sejajar. Berarti kalau Cembungannya lihat dari gambar ini, 1, 2, atau 3 yang benar? yang 2 Pak, Yang 2 ya. yang Terus hijau. sejajar ya. Jadi Ya. kalau kita lihatnya tidak sejajar, itu nanti pembacaannya itu akan error ya. Coba kita lihat nih. Kalau pada posisi 1 itu pembacaannya seolah-olah volumenya itu di 19,62. Sedangkan yang sebenarnya itu ada 19,70. Kalau lihat dari bawah maka pembacaannya nanti akan lebih tinggi lagi yang menjadi 19,82. Jadi seperti itu ya. Jadi membaca buret itu harus benar-benar sejajar ya. Dan dilihat ini ya, meniskus ya. Lihat meniskusnya, meniskus cekungnya ya untuk larutan yang bening ya. Untuk larutan bening itu lihat cekungnya, tapi kalau dia sangat pekat bisa kalian lihat cembungnya. Tapi harus konsisten ya. Kalau lihat cembungnya terus, kalau lihat cekungnya terus. Seperti itu ya. Nah, larutan standar itu ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi larutan standar primer itu larutan standar yang tidak perlu dilakukan pembakuan. Kenapa tidak perlu dilakukan pembakuan? Karena dia itu murni ya, murni. Kemudian memiliki massa molekul relatif yang besar. Dia murni memiliki massa molekul relatif yang besar. Kemudian syaratnya juga harus larut ya, larut sempurna. Nah, dia hanya digunakan dalam titrasi biasanya untuk proses pembakuan. Siapa yang dibakukan? Larutan standar sekunder, misalnya HCl, NaOH itu kita bakukan dulu larutan standar sekunder itu. Molaritas yang dihasilkan melalui perhitungan itu belum tentu tepat 1 molar ya, sehingga diperlukan proses pembakuan untuk mengetahui molaritas yang sebenarnya. Tuh ya. Ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Jadi titik akhir untuk mengakhiri titrasi itu sedekat mungkin dengan titik ekivalen agar perhitungannya nanti benar ya. Nah, untuk indikatornya tadi bisa langsung ya, dalam proses titrasi langsung ditambahkan indikator, misalnya pada titrasi asam basah langsung ditambahkan indikator PP misalnya. Atau bisa juga titrasi itu tidak ditambahkan indikator. Karena apa? Karena titrannya sudah bisa melakukan perubahan warna, misalnya titrasi permanganometri menggunakan KMNO4 ya. Ini KMNO4 itu yang bersifat sebagai menjadi indikator sekaligus. Baik, ini mungkin agak bingung ya kalau mendengarkan penjelasan saya tadi. Kita lengkapi ya dengan video ini biar kalian bisa lebih jelas. Silakan diamati ya. Nah, ini buret ya. Ini buret. Nah, ini peran pembukanya tadi. Ini ada skala ya, skala buret. Nah, diamati ya, jangan sampai ada udara ya di dalam sana. Nah, itu harus dibuka dulu biar semua rongga itu terisi dengan titran. Nah, dibuka ya, kerannya dibuka, kemudian ketika titran jatuh ke analit itu akan terjadi perubahan warna, tapi hilang kembali ya. Karena apa? Karena belum mencapai titik ekivalen ya, karena masih ada reaksi yang terjadi ya. Ketika keduanya habis bereaksi, maka terjadi perubahan warna yang tidak berubah lagi ya. Nah, ini dicatat dan biasanya dilakukan secara triflow. Ini ada indikator yang digunakan ya. Penggunaan indikator ini tergantung dari jenis reaksi yang dilakukan. Kemudian indikator ini akan menyebabkan perubahan warna. Ini ya, indikator itu memiliki
daerah yang spesifik ya. Misalnya kalau indikator PP ya itu phenolphthalein itu dia pada pH basa, ya ini pH basa dia akan warna pink. Ya. Pada pH asam dia akan warna bening ya, bening. Ya, perubahan warna itu di daerah pH 8 sekitar 8,3 ke atas ya, itu berarti titik ekivalennya daerah sana. Nah, jadi pemilihan indikator itu tergantung dari titrasi yang dilakukan. Ya, terakhir ya ini adalah ya sebelum kita minggu depan yang melanjut lebih dalam tentang titrasi. Nah, untuk kuantitatifnya ya, perhitungan kuantitatif, maka kita menerapkan itu ya, persamaan perhitungan pengenceran. Apa pengenceran? Ya. Konsentrasi apa? M1 P1 sama dengan M2 M2 P2 ya. Jadi ini ya persamaan yang digunakan ya. Kemudian persamaan apa lagi? Persamaan menghitung mol ya. Mol sama dengan apa? Mol Massa per massa per mr. Kemudian molaritas M sama dengan mol per volume. mol per volume ya dalam liter ya. Nah, ini ya yang kita gunakan ya, persamaan-persamaan yang kita gunakan untuk perhitungan secara kuantitatif. Dan diingat ya bahwa dalam ketika proses titrasi itu yang kita hitung itu berdasarkan titik ekivalen. Titik ekivalen itu adalah titik di mana ya titran dan titran itu habis bereaksi. Ya. Nah, jadi kalau ada soal itu harus kita ingat ya, harus kita lihat, kita bikin rangka kerjanya, diagram alir kerjanya, baru kita bisa menentukan dengan baik untuk menjawab ya perhitungan secara kuantitatif. Baik, kita terakhir mungkin ya. Ya baik ya, ini mungkin terakhir ya materinya, nanti untuk perhitungannya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Maka dari itu kita lanjutkan ke uji tes terakhir ya, untuk melihat apakah materi yang disampaikan sudah diterima dengan baik atau belum. Silakan persiapkan lagi ya Kahoot-nya. Kita sekali lagi ya uji coba Kahoot. Nanti rekaman perkuliahannya bisa dicek ya. Untuk teman-teman yang belum bisa join, nanti bisa mengulang dari rekaman perkuliahan. Silakan yang belum, kita mulai ya. Kita mulai start. Nih siapa nih pemenangnya ya, kita lihat nih. Nanti dapat hadiah ya dari saya. Ya silakan. Ya ada 3 orang menjawab. Lanjut. Ya ternyata masih ada yang keliru. Lanjut. Gak apa-apa. Nah ini Griselda nih, cepat banget nih tangan Griselda. Yang bukan jenis titrasi apa nih? Redok apa? Apa asam basa? Atau pengendapan? Nah semuanya benar nih, bagus ya. Masih memimpin Jihan. Lanjut. Pada titrasi, larutan titran diletakkan di buret. Ya, masih ada satu ya, di buret ya. Letakkannya untuk proses titrasinya di buret. Ya, secara umum ini udah bagus ya. Masih ada pertanyaan lagi, silahkan masih bisa dikejar. Nah, ini ini pertanyaan terakhir, stoikiometri. NaOH itu MR-nya 40 ya. Jadi benar nggak 4 gram kalau ditimbang untuk bikin 1 molar dalam 100 ml? Ya benar semua ya. Kita lihat ya podiumnya siapa. Ya Sri, tepuk tangan. Ya Jihan. Kemudian yang pertama ini siapa ya? Oh, Griselda. Griselda ini habis liburan ya, jadi fresh ya otaknya. Ya mungkin itu ya, cukup ya. Baik, itulah perkuliahan kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf, silahkan nanti dicek ya di LMS ya untuk rekaman perkuliahan. Ya, saya akhiri ya. Silahkan dipelajari lagi materi ini dan materi minggu depan ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.